Ya ampun, mereka kenapa serem banget? Ibu-ibu perempuan kayak gini nggak bisa dibiarin. Kita kasih pelajaran aja. Rambutnya agak berantakan dikit tapi cantik banget. Apalagi kalau rambutnya udah rapi. Bidadari aja minder karena cantik sama kamu. Makasih ya, sayangku yang ganteng tapi tukang gombal. Sama-sama, istri si tukang gombal yang cantik dan ngegemesin. Gak boleh terlalu banyak ketawa kamu. Miss, kamu Teh. Kita baik-baik aja kan? Ya ampun, Al. Kamu kenapa bisa sampai kayak gini? kalau semua nggak salah dia. Kemarin itu kan gempa, terus kondisi di penjara juga crowded banget. Kita berusaha buat lari, tapi tiba-tiba aja plafon jatuh ke bawah dan menimpa Teteh. Tapi nggak apa-apa, tapi baik-baik aja. Cuma luka kecil. Terus sempat sesak juga, dan cuman karena debu. Sekarang udah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Teh, bisa bawain salad buah? Masya Allah, makasih ya sayang. Bisa bikin sendiri. Oh iya? Aku tetap bakal cobain ya. Pasti enak banget ini. Pinter banget sih. Kamu tuh masak-masaknya ikut master chef ya. Kasih Teh. Nanti dicobain ya. Pasti. Kasihan Alia. Dia menderita banget. Ditahan polisi karena tuduhan yang gak dia lakukan. Sampai sekarang masuk rumah sakit karena terjebak gempa di kantor polisi. Alia, sabar ya. Seharusnya Miko yang dipenjara, bukan kamu. Jahatnya aku nggak bisa kasih tahu sama kamu soal ini. Maafin Teteh ya, maafin. Mau kemana? Mau jenguk Bu? Kan gantian. Tadi Ibu udah. Nggak boleh. Why Bu, why? Saya kan asisten Ibu yang baik hati, jadi Ibu nggak boleh cemburu. Wah, kamu saya pecat. Iya Bu, nggak. Canda doang, tadi saya Ibu kayak nggak kenal saya aja. Tahu banget. Kamu kan orangnya lebay banget. Telepon Roy sekarang. Saya mau ketemu sama dia. Oke, siap. Teh,
Teh Dara kenapa nangis? Teteh nggak tega kan kondisi Alia begini. Kasihan. Kalian gak usah khawatir, aku baik-baik aja. Apa perasaan aku aja ya? Dara kok bisa nangis kayak gitu hanya karena lihat Alia sakit? Sampai segitunya loh. Udah kayak saudaranya aja yang sakit. Apalagi tadi dia nyebut nama Alia, nggak pakai sebutan Bu. Permisi. Wah, lagi rame ya? Boleh saya minta waktunya sebentar? Karena kan kami mau ngecek kondisinya Bu Alia. Tadi kan sempat ada keluhan, batuk-batuk dan sesak nafas. Silakan dok. Kalau gitu kita pamit dulu ya Alia, Devan. Biar Alia juga dapat istirahat yang cukup banyak. Bisa duluan ya Teh. Kak Devan. Cepet sembuh Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dok. Bu Alia, bagaimana kondisinya? Ya, Bu. Alhamdulillah udah sesak lagi. Sudah tidak sesak ya? Udah lebih baik. Alhamdulillah. Boleh kita lepas masker oksigennya? Boleh dibantu, suster? Permisi. Bu dokter, saya mau tanya kepada Anda, bagaimana kondisi pasien saat ini? Secara medis, pasien sudah memungkinkan untuk bisa dibawa keluar, Pak. Baik, terima kasih atas informasinya. Pak Devan, dikarenakan kondisi dari Ibu Alia ini sudah mulai membaik, maka kami putuskan hari ini Bu Alia akan dipindahkan ke sel tahanan. Dan dikarenakan besok tersangka harus menjalani proses rekonstruksi di TKP. Kenapa harus secepat ini, Pak? Alia kan belum benar-benar pulih. Lagi pula kan dia bukan pelaku. Kenapa dia dipaksa untuk ikut menjalani rekonstruksi, Pak? Jadi begini Bapak, tolong dipahami. Rekonstruksi ini dijalankan bukan hanya untuk pelaku memperagakan tindakan, akan tetapi untuk mencocokkan keterangan dari para saksi dan juga bukti-bukti. Dan memperjelas alur kronologi kejadian, serta untuk menunjukkan posisi orang yang ada di TKP. Jadi Pak, tolong dipahami di sini, proses ini sangat penting. Karena hal ini untuk melengkapi semua berkas-berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Demikian, Pak. Devan, gak apa-apa. Aku siap kok.
kalau harus menjalankan rekonstruksinya besok. Lebih cepat lebih baik. Karena aku yakin, cepat atau lambat, kebenaran akan segera terungkap. Sayang, aku pamit ya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Aku nggak mau kamu sakit karena mikirin aku. Aku nggak apa-apa. Sebentar lagi kan kita bareng-bareng lagi. Devan telepon. Ada apa ya? Halo Devan. Ada apa? Aku cuma mau ngabarin. Kalau besok Alia akan menjalani rekonstruksi di TKP. Aku tahu kalian berdua nggak terlalu akur dan sering berantem. Tapi aku juga tahu bahwa di hati kamu sebenarnya kamu peduli sama Alia. Aku cuma minta kamu doain. Semoga besok proses rekonstruksi berjalan lancar. Dan semoga kebenaran terungkap.
Kamu gak perlu minta. Aku pasti akan mendoakan dengan tulus. Karena Alia itu adalah adik kandung aku. Aku titip Alia ya. Makasih, Dara. Sama-sama. Teteh pengen nolongin kamu keluar dari penjara. Tapi kumaha, gimana caranya Teteh bingung. Teteh nggak mau kalau Teteh di penjara juga. Apa aku minta bantuan sama Reno ya? Tapi kan Reno itu orang kepercayaannya Devan. Bisa nggak ya Reno jaga rahasia aku nggak ngomong ke Devan? Aduh, kalau sampai Devan tahu dan Devan konfrontir Miko, itu pasti semuanya berantakan dan Miko pasti akan nebak itu aku yang ngasih tahu mereka. Dan aku tak bisa di penjara. Aku nggak mau di penjara. Alia, punten maafin Teteh. Teteh pengen nolongin kamu tapi Teteh bingung harus gimana. Tadi saya udah bilang, Mbak kalau mau ikut saya jangan bawel. Siapa yang bawel? Saya kan cuma nanya doang. Ngomong lah. Kok ada ya? Cewek, dia yang salah, tapi dia yang marah-marah. Aneh banget emang badan. Kenapa ya aku jadi suka mikirin dia? Atau jangan-jangan dia juga suka mikirin aku. Jadi kita punya ikatan batin. Kayaknya bener. Berdarah? Wah, fix ini. Kita sama-sama punya ikatan batin. Tapi kenapa ya dia nelfon aku? Jangan-jangan dia kangen lagi. Angkat dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Badara. Halo. Kita bisa ketemu nggak ya? Ada yang mau aku sampaikan sama kamu. Tapi kita berdua aja ketemunya ya. Berdua aja, Mbak? Iya. Jangan sampai ada yang tahu siapapun. Oke, baik, Mbak. Kok aku jadi deg-degan ya? Emangnya Badara mau bahas apa, Mbak? Ya nanti aja. Saya nggak bisa juga ngomong di sini. Nanti kan kita ketemu. Oke, baik. Kalau gitu saya siap-siap ya, Mbak. Saya langsung ke sana. Tunggu. Mau berangkat kemana? Emang udah tahu mau ketemuan di mana? Oh, iya, saya nggak tahu, Mbak. Emang mau ketemu di mana, Mbak? Buru-buru lagi. Makanya kalau misalnya belum selesai ngomong, jangan langsung ditutup. Dengerin dulu. Nanti ketemuan di Cafe Arunika ya. Oke, baik. Saya langsung ke sana, Mbak. Siap. Ya udah, sampai ketemu di sana ya. Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Udah, Mbak. Belum. Tumben banget Badara nelpon. Terus ngajak ketemu lagi. Tapi nggak boleh bilang siapa-siapa. Dan cuma berdua. Fix ini kencan.
Aku harus ganteng nih, gak boleh kayak gini kelihatan cupu. Deg-degan banget rasanya. Masalahnya, rekonstruksi ini akan benar-benar bakal membuka jalan kebenaran. Atau malah bikin aku semakin terpojok. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah jalan agar hamba terbukti tidak bersalah. Hamba takut ya Allah. Alia kok lama banget ya? Sabar Devan, mungkin sebentar lagi sampai. Alia, Pak. Ya ampun, pembunuhnya nih Bu. Tega banget kan, ngebunuh mertua sendiri. Iya, tega banget dia ya. Cantik banget. Ya ampun, mereka kenapa serem banget? Ibu-ibu perempuan kayak gini nggak bisa dibiarin. Kita kasih pelajaran aja. Gue harus buat semua orang percaya kalau Alia itu memang pelaku pembunuhan Mam. Ibu-ibu lagi pada belanja sayur. Iya nih Mas Miko. Tumben, ada apa? Mau belanja juga? Oh enggak, saya tuh lagi mau keliling komplek, lagi cari udara segar karena saya masih sedih banget mama saya tuh meninggal. Oh ya, saya boleh minta tolong nggak sama ibu-ibu nih? Tolong apa ya Mas? Jadi gini Bu, saya tuh masih berat banget, saya belum ikhlas mama saya meninggal. Apalagi mama saya tuh meninggalnya karena dibunuh sama Alia. Ah, emang benaran Mas, yang bunuh itu Mbak Alia? Bener Ibu, yang bunuh ibu saya itu Alia. Tega banget emang Alia itu. Iya, sekarang. Makanya saya nggak terima. Jadi saya mau ya, Alia itu selain dihukum dan dipenjara, tapi juga mendapatkan sanksi sosial. Makanya saya minta tolong sama ibu-ibu ya, bantu saya ya. Oh iya, Ya. Mas. Nih ya. Nih. Saya kasih ada sedikit rezeki, iya. Ibu-ibu bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Nih buat belanja. Stop! Istri saya bukan pembunuh! Devan, perempuan ini udah bunuh ibu kamu. Kenapa kamu bilang pembunuh? Iya. Tenang. Dasar anak durhaka kamu, Devan. Jahat.
Istri saya belum terbukti salah. Kalau kalian nuduh tanpa fakta, itu artinya kalian fitnah. Kalian mau ngatain saya, terserah mau ngatain apa. Tapi jangan ada yang berani sakitin istri saya. Kalau ada yang berani nyakitin istri saya nggak akan segan-segan laporin kalian semua ke polisi. Lah kok kita yang dilaporin? Kita yang pembunuh. Siapa nama kalian? Berani? Pak Arman, catat namanya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Ini kita mundur aja yuk daripada kita Pulang. masuk penjara. Bubar. Sayang, jangan dengerin mereka ya sayang. Mereka nggak tahu apa-apa. Ya, Terima kasih. Ya. makasih ya. Udah bener nggak ya langkah aku ngomongin soal video Miko ke Reno? Dia bisa dipercaya nggak sih? Mbak nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Gini. Saya sebenarnya ntar kalau dilaporin ke Devan, terus Miko tahu, ini bisa gawat. Saya apa, Mbak? Kok berhenti nggak diterusin? Saya sebenarnya mau... Enggak deh, Reno kan baik. Dia pasti ngerti banget kalau dibilang jangan kasih tahu ke Devan. Dia ngerti sih ngerti. Tapi kan gimana juga dia orang kepercayaannya Devan. Mau apa, Mbak? Mbak mau apa? Enggak jadi deh. Ya aku nggak jadi, Mbak. Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa, udah kamu lupain aja. Mbak tenang dulu ya. Sekarang Mbak tarik nafas. Tahan. Buang. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Tarik. Tahan. Buang. Mbak relax dulu, Mbak. Oke. Kalau Mbak mau nyampein sesuatu, sampein aja. Jangan ditahan-tahan ya. Utarain. Emangnya kamu tahu apa yang mau saya sampaikan? Tahu? Mbak Dara malu kan mau ngomong? Apa? Malu? Siapa yang malu? Saya malu sama kamu. Mbak. Sekarang tuh zaman modern, Mbak. Nggak apa-apa kalau perempuan nembak laki-laki duluan. It's okay. Saya ngerti perasaan Mbak Dara. Mbak ada perasaan kan sama saya? Kamu nggak salah ngomong ini. Hah? Saya ada rasa sama kamu. Iya. Siapa bilang? Kamu tuh jadi laki-laki jangan kegeeran ya. Jangan kepedean, bisa nggak sih? Terus
Beneran ngapain ngajak saya kesini? Udah. Lupain aja. Bete, jadi nggak mood. Lupain ya, seolah-olah saya nggak mau ngomong apa-apa sama kamu. Bentar, Pak. Bener. Maaf ya, Bu. Baik, kita akan mulai reka ulang adegan ini dengan terduga tersangka yaitu Saudari Alia akan memperagakan beberapa adegan yang dilakukan di ruangan tengah ini bersama korban. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Diawali dari Saudari Alia datang. Silakan. Awal saya datang, saya berhenti di sini karena melihat mama saya tergeletak. Mama? Lalu saya langsung nyamperin mama saya. silakan lanjutkan. Saya langsung terduduk di sini, Pak. Ma! Astagfirullahaladzim. Ma bangun, Ma. Saya berusaha membangunkan mama saya. Dan saya berteriak minta tolong. Lalu, secara tidak sengaja saya melihat pisau ada di sebelah sana. Lalu saya langsung mengambil pisaunya. Ya Allah, Ma. Ma bangun, Ma. Ma bangun, Ma, tolong. Lalu setelah itu, saya berusaha membangunkan mama saya lagi. Sambil saya berteriak memanggil pertolongan kepada pembantu saya. Silakan lanjutkan, Mbak. Bi, Pak. Bi. Lalu nggak lama setelah itu. Ma bangun, Ma. Ma bangun, kenapa? Saya nggak tahu. Ipa! Mbak Dina duluan yang datang. Di sini Dina menanyakan pada saya atas apa yang terjadi. Tapi saya jawab saya nggak tahu. Lalu setelah itu saya kembali memanggil pembantu saya. Gak lama setelah itu pembantu saya datang, Pak. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Lalu saya menyuruh Bipa untuk meminta bantuan kepada tetangga. Cepat kita bantuan sama tetangga. Minta tolong sama siapapun. Cari dokter. Bantu Mama. Sekarang. Iya, Ma. Saya juga minta tolong sama Mbak Dina untuk menelpon ambulans. Dina, sekarang kamu panggil ambulans. Telepon ambulans sekarang, telepon. Cepat. Ma bangun, Ma. Ma Alia mohon bangun, Ma. Lalu mereka berdua langsung pergi mencari bantuan. Tunggu sebentar. Bagaimana menurut saksi 1 dan saksi 2? Apa benar keterangan dari Alia ini? Iya betul, Pak. Betul, Pak. Kejadiannya memang seperti itu. Saya datang lebih dahulu sebelum Bu Ipa. Kemudian saya lari ke sini, saya lihat Bu Helsi sudah berlumuran darah dan di sampingnya ada Bu Alia yang sedang memegang pisau. Ketika saya tanya, kenapa dengan Bu Helsi?
Bu Alia menjawab dia tidak tahu karena dia menemukan dengan kondisi seperti ini, Pak. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak. Lalu di sini saya masih terus memegang mama mertua saya. Saya mengguncang-guncangkan badannya. Dan saya berharap mama saya masih hidup. Tapi dia nggak kunjung bangun. Akhirnya harapan saya adalah pertolongan dari orang-orang di sekitar, Pak. Dan gak lama kemudian datang beberapa tetangga. Yang pertama yang datang ada tetangga saya yang ternyata adalah seorang dokter. Bu, saya dokter. Saya nggak akan meriksa Bu Elsie. Ya, tolong ya dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Elsie sudah meninggal dunia. Bohong!